Banyak sekali kupu-kupu. Ah, 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 ah. Hei, 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 hei. Ah, 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 ah. Bisa menangkapnya. Ada apa dengan ini? Sepanjang jalan dari Suzhou untuk menangkap kupu-kupu. Kucing gemukku terlalu malas untuk menangkap kupu-kupu. Mau aku yang menangkap? Ya, kucing memang yang terbaik dalam menangkap kupu-kupu. Cari kucing untuk jadi ibu penyulam. Jayuan. Jayuan. Bibi. Ao, lompat. Ya, betapa jeleknya tidak melompat. Ao, lompat. Ao, Nona. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Ini sangat enak. Oh, aku masih ingin makan. Kenapa tidak menangkapnya? Tidak menangkap. Kalau tidak pergi, aku bisa pulang dan memberitahu Tuan. Bilang ke kamu gila judi di Yunan. Dia juga tertangkap oleh pemerintah. Tidak, tidak, tidak. Jangan bertahu itu. Kalau begitu cepat pergi. 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 Kamu pergi. Oh, hei. Hei, 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 hei. Hampir, Kak Wang. Apa yang dia lakukan? Akhirnya aku mendapatkanmu. Pai Changshi. Hamba di sini, Nona, Lingguan. Ah, itu Kaisar. Oh, apakah lebih baik? Aku kelelahan, aduh. Kenapa hari ini sangat lelah? Apa yang enak untuk dimakan dan diminum? Bawa cepat ke sini. Pei Yun. Kita harus mengakui. Mengakui apa? Mengakui kamu pintar untuk apa? Kita harus mengakui. Kucing gemuk di halaman belakang rumah kita. Dia tidak mudah. Bahkan jika kamu menangkap tikus, ternyata menangkap kupu-kupu masih membutuhkan keterampilan. Dia tidak punya madu osmanthus. Aku benar-benar kagum padamu. Dari mana kamu dapat ide itu? Sudahkah kamu mengambilku? Aku biasanya tahu bahwa aku akan tertawa saat makan. Baru sekarang aku tahu makanan ini. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Zhang Jayuan. Hei, kenapa berteriak? Kamu curang, kamu menggunakan tipu muslihat. Ini tidak bisa asal bicara. Aku tidak memikirkan trik ini. Itu ide sang kaisar, panjang umur. Siapa yang tahu cara menangkap kupu-kupu? Panjang umur sang tuan tidak mengizinkanmu menggunakan tipu muslihat. Kamu salah menilai kehendak suci lagi. Kaisar ini suci dan bijaksana. Dia menginginkan lebih dari sekedar tangan yang bisa menyulam kupu-kupu. Dia menginginkan kepala yang cerdas. Kecerdasan menyulam. Apa itu tipu muslihat? Tidak ada perbedaan antara kesetiaan dan kejahatan. Tergantung bagaimana orang menggunakannya. Untuk mencapai tujuan, untuk meraih kesuksesan. Ini adalah rencana yang bagus. Kamu sudah tahu cerita di baliknya. Aku sudah tahu cara bersaing hari ini. Itu sebabnya kamu membawa sebotol madu sebelumnya. Benar? Jak. Bibi Ting, kamu sudah mendengarkan. Bibimu sudah memberitahumu. Kenapa kamu menarik bibiku? Jika benar-benar tidak ada hubungannya dengan bibimu. Bagaimana bisa kamu menggunakan tipu muslihat seperti itu? Saudari. Zhang Jia Yuan memenangkan pertempuran. Zhang Xuemin mempraktikkan nepotism. Ya, membunuh orang tua belajar 4 tahun, belajar 4 kehidupan. Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu kecil hati. Kamu tidak bisa menang.
Aku tidak punya kemampuan untuk mengandalkan bibiku, saudariku. Kamu yang lakukan. Kamu dorong aku, kamu licik, dan kamu mendorongku. Tanganku sakit. Baiklah. Baiklah, kamu Zhang Yuan. Menjadi Callahan. Tidak bisa melayani orang. Kamu kasar. Sorry. Dia mengintimidasi orang. Dia tukang bully. Mengintimidasi orang. Kamu tukang bully. Mengintimidasi orang. Apa yang kamu lakukan? Mengintimidasi orang. Ayahnya adalah ahli sulam jarum dewa. Bisakah kamu mengintimidasi orang seenaknya? Mungkin ayahnya sudah tahu cerita sebenarnya. Sorry. Kita semua telah dibodohi. Dan kamu menuduh ayahku. Jangan berani-berani melibatkan ayahku. Tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Kamu mendorong kami. Juga memukul kami. Aku akan dorongmu. Ada masalah? Aku yang melakukannya. Kamu tidak lebih baik dari kupu-kupu. Aku mencubitmu sampai mati. Lu Huachang. Apa yang dilakukan Dong Xiaozi? Bianu Beruang. Rumah Da Xiongjiang, Han Jingzhen. Kalian berdua tidak tahu malu ah. Aku tidak percaya ini terjadi. Dia juga bilang kalian berdua sebangsa dari Suzhou. Siapa yang sebangsa dengan orang barbar ini? Cheng Kawan. Kamu yang memukul orang duluan. Kalau dipikir-pikir, kamu ada benarnya. Aku hanya mendorongnya sedikit. Jika aku benar-benar ingin memukulnya. Apakah dia memukulku? Apa yang kamu katakan? Ayah mertua putih. Aku salah. Ini kesalahan kami. Maafkan aku. Cukup mengaku salah. Jangan libatkan aku. Aku benar. Ya, ini salahku. Ayah mertua putih. Jangan marah. Marah-marah bikin sakit. HMPH, aku sudah bilang tadi. Zhang Jiayuan. Kamu masih mengejar. Jia dipukuli. Dia salah paham semuanya. Dia lebih tahu darimu. Dia juga memukulku. Kamu tidak lihat. Aku tidak lihat dia memukulmu. Aku hanya lihat dia mengakui kesalahan. Dia lebih paham aturan darimu. Dia bikin mulut berdarah. Dia memaki bibiku, memaki ayahku. Bilang kita sudah tahu masalahnya. Kamu memaki keluargaku. Masih bisa aku tahan? Di mana ada hal ajaib seperti itu? Tidak ada alasan untuk jok pertama disaku dengan sebotol madu. Bukankah itu kebetulan? Yah, hal ini. Sungguh salah dia. Kecuali Kaisar dan aku. Sama sekali tidak ada yang tahu cara membandingkan. Aku salah, ayah mertua. HMPH. Hal ini tidak heran kamu. Semua orang ingin jadi hit seumur hidup. Sukses. Ya, ayah mertua. Bagaimanapun, bisa tinggal di istana sebagai Kiaoer. Itu adalah kehormatan tertinggi. Tidak ada yang istimewa. Apa katamu? Aku bilang itu bukan masalah besar. Kamu bilang lagi. Tidak masalah besar tinggal di istana. Kalau begitu aku mau tanya Jiang Jiayuan. Apa kamu ada saran dan ide? Wah, apa yang kamu pikir seru di sini? Bukannya cuma makan lebih enak. Kumadia. Hanya kaisar kita. Dia bisa populer dan pedas. Orang lain bukankah cuma jadi budak keliling kota terlarang? Hanya saja, perbedaan antara seorang pesuruh dan pesuruh lainnya. Beberapa pesuruh bahkan tidak bisa mencampur produk. Adakah di sini yang ingin masuk istana sebagai budak untuk melayani orang? Di mana? Bagus katanya. Ini juga. Siapa yang terlahir sebagai budak untuk melayani orang lain? I am mertua. Aku tidak membicarakanmu. Jangan salah paham. Tidak ada salah paham. Langsung saja katakan. Dan kamu benar. Aku bukan budak. Siapa yang bilang? Ayah mertua putih. Kamu adalah konsul jenderal aula istana. Tapi bagaimana dengan kepala kasim resmi pemujaan produk keempat? Jadi apa? Menurut kata rumah, aku bukan budak 4 tingkat. Tidak buruk. 4 produk. Betapa besar jabatannya? Bisa mengatur banyak orang. Tidak bisa mengaturmu. Kalian berdua. Baiklah. Jangan berisik lagi. Jangan biarkan orang melihat lelucon lagi. Ada ujian tertulis siang nanti. Kalian berdua pulang dulu. Tunggu sebentar. Hang Jingzhen. Apa perintah ayah mertuamu? Di mana kamu terluka? Aku punya obat di sini. Tenggengku Tergors. Ayah mertuaku baik-baik saja. Aku pergi dulu.
Nona. Nona. Bagaimana? Belum dihukum. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Paman Jiang, lihat. Kamu memang bicara. Qingshan. Kamu anak yang masuk akal dan disiplin. Hal ini membuatmu merasa tidak adil. Ya, ayah mertua punya banyak orang yang tidak peduli pada kami. Orang dewasa apa? Film gadis itu tidak hanya bilang aku adalah Buddha. Lalu aku tidak puas. Ada beberapa orang di dunia yang sekuat ayah mertuaku. Apalagi ayah mertua sudah duduk di kursi ini selama bertahun-tahun. Katakan saja. Katakan apa? Katakan saja. Sama seperti ayah mertua. Aku tidak bisa melihat siapapun menghinamu. Bagaimana mengatakannya? Ibuku juga marga baik. Jangan bilang sentuh cahaya juga merasa dekat 3 poin. Oh. Ternyata marga keluarga asing itu adalah baik. Jah, aja mertua. Jadi melihatmu seperti melihat keluarga. Aku merasa sangat akrab. Ejo, bagusah. Kamu adalah putri keluargaku. Terima kasih, ayah mertua, tidak meninggalkan. Aha. UPS, berhenti bermain. Ah, kamu benar-benar keras di depan ayah mertua Bai. Ya, itu yang aku bilang. Oh, God's Castle. Kamu bisa menyinggung orang. Ya. Kamu tidak tahu ayah mertua Bai. Jia Lisik. Kotanya sangat dalam. Pellet. Lisikhi, Assam. Leluhur kecil. Kamu jahat. Kata ini tidak bisa keluar. Sangat sedih. Kamu, aku bilang, kenapa kamu tidak pergi kemana-mana? Kamu Black Blaken. Bisakah kamu mengubahnya sampai mati? Selain itu, jelas kamu semua berpikir begitu di hati. Kenapa tidak membiarkanku mengatakannya? Beberapa kata hanya bisa disimpan di hati untuk dipikirkan. Tidak bisa diucapkan. Lagi pula sudah terlambat. Aku sudah mengatakannya. Tidak bisa mengambilnya kembali. Lagi pula, aku sama sekali tidak ingin mengambilnya kembali. Aku hanya berpikir bahwa mener 4 produk benar-benar kacau. Selain itu, Jia Yuan, bagaimana bisa kamu tumbuh besar tapi tidak bertambah bijak selama bertahun-tahun? Ini tempat apa? Ini adalah kesalahan kata di istana. Nyawamu akan dalam bahaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Kamu akan mendapat masalah. Jadi aku tidak ingin pergi ke Beijing. Tidak mau memilih ibu bordir. Aku tidak ingin tinggal di istana. Apakah kamu ingin dipilih untuk Liu Gong? Ayah mertuaku Jing benar-benar berharap bisa tinggal di istana. NAK, Kamerala. Kamu tahu aturannya. Tolong ajari ayah mertua. Aha. Zhou Li Yaozai. Bordir juga melukis adalah yang kedua. Oleh karena itu, melukis dan membordir istana kedua. Untuk pekerjaannya juga. Maksud ayah mertuaku. Kaisar ingin menguji melukis. Humph. Kaisar bijaksana dan cerdas. Bagaimana bisa semudah itu untukmu mengharapkan? Jing Shendal. Ayah mertua, tolong sampaikan. Putri. Aku hanya akan mengucapkan kata-kata ini sekali. Kamu harus mendengarkan dengan baik. Tidak mengerti. Tergantung pada huigenmu sendiri. Jajarkan dengan hormat. Aha. Putaran kedua dimulai. Dengarkan acaranya. Aturan. Orang yang tidak tahu aturan tunjukkan aturannya. Oh, Bibi. Apa yang kamu sebut topik ini? Jadi aturan ini. Bagaimana membordir aturan ini? Bahkan jika sang master datang, dia juga tidak bisa membordir aturannya. Aku hanya mendengar orang berkata, untuk berperilaku, pahami aturannya. Bagaimana cara menyulam aturan? Jadi katakan, tidak ada yang bisa menyulam aturan. Aturan ini
Hanya Tuan panjang umur yang tahu. Aduh. Mengapa kamu tidak memeriksa aturan bunga, burung, ikan, dan serangga? Jiang Jieyuan. Harap perhatikan aturan ruang ujian. HM, Tuan panjang umur tidak berbicara. Giliran mana yang kamu dapatkan untuk mengajari saya aturan? Berhenti tanpa kasar. Bai Changxi. Jangan menakuti anak itu. Itu adalah kaisar. Aturan. Kali ini pertanyaan kaisar terlalu sulit. Ya, siapa yang tahu jika kamu mengatakan itu butuh 2 burung untuk memerintah? Ya, biarkan saja. Jenis pertanyaan ujian ini, tidak ada rasa malu dalam kalah. Mengapa kamu pikir tanah air akan kalah? Tingkat pertama ini biarkan dia lewat. Itu Mongolia. Aku bilang dia tidak bisa melakukannya kali ini. Aku bilang tidak ada rasa malu. Itu karena dia memberikan tes seperti ini. Orang lain juga tidak tahu. Nona bahkan tidak bisa mengambil jarum. Bagaimanapun, aku yakin dia akan lulus. Adik Kisila. Lihat kamu mengatakan hal-hal seperti itu bersalah. Ups. Kamu bisa pulang besok. Teman lama. Lihat apa lagi yang enak. Aku akan pulang besok. Paris. Aku akan menyiapkannya untukmu. Aku akan segera menyiapkannya untukmu. Kamu tunggu. Yang mulia, ini disulam oleh Suzhou Hang Jingsen. Aduh, bagus sekali. Seperti kata pepatah, tidak ada aturan, tidak ada desa. Lingkaran luar dan persegi dalam, keras dan lembut. Ada sesuatu untuk dijaga. Apakah yang disebut cinta di wilayah? Di luar yang dimaksud. Kamu sudah selesai dengan apa yang harus kamu katakan. Buddha tidak berani. Buddha ini lancang. Tidak mengerti aturan. Hidup Tuan, mohon maafkan. Baiklah, Pan Gan. Terima kasih, Tuan Hail. Apakah ada hal lain? Ada satu gambar terakhir. Yang mulia, ini yang terakhir. Ini disulam oleh Suzhou Jiang Jiayuan. Jiang Jiayuan. Kecantikan dalam dirimu, apa artinya ini? Biarkan kamu menyulam aturan. Mengapa kamu menyulam kata-kata? Kembali ke gadis rakyat kaisar. Aku ingin menyulam ikon kaisar. Tapi aku takut tidak sopan dan menista Longyan. Jadi menyulam kata. Lalu mengapa menyulam kata kaisar? Di seluruh dunia, apakah ini tanah kekaisaran? Ran tepi tanah, apakah bukan menteri raja? Perempuan pikir aturan ini adalah manusia. Tapi lang gong kun. Siapa yang bisa membuat aturan? Telinga bijak. Siapa yang menggunakan orang bijak dunia? Bagi kaisar, Tuan Susi seperti Tuan Yang Beromer Panjang. Sebagai model ini. Kebajikan sebagai angin rumput. Rumput populer. Kebahagiaan subjek. Ini adalah aturan yang bisa diturunkan sepanjang zaman. Bagus. Pada hitungan kamu berkata dengan baik. Kaisar mengatakan aturan. Hidup kaisar, hidup. Hidup kaisar. Hidup. Hitung saja apa yang kamu katakan. Selamat datang, dukungan kopi kecil ini. Apakah kamu ingin mencicipinya? Ada 5 rasa baru murni kue dan kopi. Apakah kamu ingin mencoba? Hei, selamat datang menonton, selamat datang. Maaf, apakah baik saja? Om Permisi. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ahaha, Bu Guru, aku makan lebih hati-hati. Selamat datang, silakan minum kopi. Selamat datang.
Selamat datang mencoba 5 rasa kopi baru di toko kami. Terima kasih. Sangat enak diminum. Selamat datang mencicipi. Selamat datang mencoba kopi gratis. 5 rasa. Datang lagi lain kali. Tante-tante. Selamat datang mencicipi kopi kami. Gratis untukku. Enak tidak minumnya? Benar-benar enak. Terima kasih. Terima kasih. Oh iyo, Nok. Ini telur kami sendiri. Ini untukmu. Terima kasih, Tante. Wah, ada kejutan setiap hari. Apa yang kamu lakukan? Kakak sedang bekerja. Adik laki-laki, jangan pukul kakakku. Kamu jangan pukul kakak malah, Oke, kamu memukulku. Dasar mesum kecil. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Bilang siapa? Ji anakku. Nyonya? Hahaha. Aku bilang tadi adik kecil ini bagaimana bisa begitu baik. Hahaha, anak baik. Aku pikir kamu lebih baik. Jangan pergi bekerja. Ha 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 ha. Bana-bana membuatku mati ketawa. Disinilah orang-orang diperintah. Hei, 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 hei. C'est pas tu ah? Kenapa sepatuku tidak bisa masuk? Oh, Bu, kamu terlalu berusaha keras, bukan? Lihat dia masuk lift juga tidak perlu mengejar. Apakah itu worth it? An, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Semua orang mencintai Wang Lichuan, tapi kamu menyukainya. Kita harus antri. Menggantri. Antrian apa? Ya, aku adalah resepsionis perusahaan. Tentu saja aku lebih dulu darimu. Selain itu, aku juga melihat Yang Kai dari Departemen Perencanaan kemarin mengirimimu setangkai bunga yang besar. Yang Kai, bagaimana Yang Kai bisa dibandingkan dengan Wang Lichuan? Satu adalah lagu anak-anak, satu adalah simfoni. HM, tidak baik membawa sepatuku. Dia bahkan tidak pantas memberimu sepatu. Mungkin kamu masih berfantasi tentang Wang Lichuan membantumu membawa sepatumu. Kan? Ah? Ya, Tuan Wang. Terima kasih. Hihi. Jam 1 siang. Bertemu dengan insinyur struktur Huayu. Jam 2.40 ke rapat hiking. Jam 4 seminar dan jam 1 makan program Ticho Newtown. Koktail industri di klub Tiansu jam 8 malam. Koktail industri. Tapi aku baru saja melihat kalendarku. Tidak ada koktail industri di sana. Kawan-kawan. Tunda saja. Aku punya banyak gambar di malam hari. Asalkan aku menontonnya. Halo. Hei, ada apa dengan Sophie? Ada apa? Ji Chuan ke Shanghai. Jam berapa dia tiba? Oke, aku ngerti. Terima kasih. Ji Chuan itu datang ke Shanghai. Tunggu rapat rutin. Kamu biarkan Zhang yang mimpinya. Oke, aku akan memberitahu supir. Aku tidak mau lagi. Tunggu sebentar. Aku akan menontonnya sendiri. Haha, Ji Chuan, hai, Li Chuan. Hihi, aku datang. Sekarang giliranmu. Bagus. Wah, kamu semakin tinggi lagi. Benar. Aku membuat makaron. Terima kasih. Dan, kakek. Dan memintaku untuk mengambil salah satu lukisannya. Digantung di kantormu. Saat hadiah ulang tahunmu. Benarkah? Kamu pasti tidak membawanya. Tentu saja kamu tidak membawanya. Karena kamu tahu aku benci Fauvisma. Tentu saja aku membawanya. Bolehkah aku mengambil barang kakek? Tapi masih di bandara. Ini bagasi melanggar peraturan. Tidak bisa diperiksa. Setelah naik pesawat, aku menyesal. Kamu merindukan ketenaran kakekmu. Lukisan minyaknya mungkin sangat berharga dalam 20 atau 30 tahun. Ah, Bukan saja. Jika hilang, ya sudah. tapi saat kamu menelepon kakek, kamu akan bertanya, kamu sudah mendapatkannya. Tahukah kamu aku akan memberitahunya bahwa kamu kehilangannya? Jangan katakan itu. Kakek akan sangat sedih. Sedih. Aha, Kapan kamu peduli orang lain sedih? tentu saja aku peduli. Aku orang yang sangat berbelas kasih kan? Ah, ayo jalan. Hei. Kenapa kamu tidak melihat supir wanita itu? Oh, dia sangat sibuk. Tidak mungkin datang. Sibuk memaksamu terlalu sibuk.
Oh, Terima kasih sudah datang. Sayang, sampelnya penuh cahaya lagi. Tapi hanya 2 yang masuk. Sudah selesai. Aku tidak bisa dapat bonus bulan ini lagi. Hei, bagaimana denganmu? Aku 10. Kenapa ah? Apa triknya? Apa iklan untuk kopi kelinci kita? Waktu kesepian, ditemani kopi. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Waktu kesepian dengan kopi. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Waktu kesepian dengan kopi. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Hei, Tuan, apakah Anda kesepian? tidak hanya kesepian, tapi juga jomblo. Versi menikmati kopi waktu kesepian. Silakan kunjungi Cafe Kelinci. Hari ini toko kami bagi hadiah besar. Jika belanja di atas 50, dapat potongan udang Indonesia dan tiramisu. Yang bermata besar kulit putih ini. Apa ada pelayan cewek berkulum 2 di sini? Selain kopi, toko ini jual apa lagi? Lagi pula kafe jual apa lagi? Bajingan! Nakal. Apa yang kubilang sampai disebut bajingan? Pergi, semua Jichuan. Sial, cabul. Berhenti. Selamat datang, Pro. Selamat datang. Apa yang barusan kau bilang? Yihun. Kau perusan. Batuk, 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 batuk. Maaf, maaf. Aku tidak bermaksud. Pergi. Hei, kamu baik-baik saja. Kamu tidak bermaksud. Lalu kutanya kamu, apa definisi niat menurutmu? Tusuk pakai pistol, tusuk pakai pisau kan? Mana bosnya? Surya kali kamu aku. Saya Paul cari aku? Siapa cari aku? Kami bosnya kom. Hei, ayah. Karyawanmu menyerang pelanggan dengan senjata pembunuh. Tolong tinggalkan nama dan nomor telepon. Pengacaraku akan menghubungimu. Maaf. Siapa yang menyerang tamu terhormat kita? Lagi-lagi kamu, Xie Xiaoqiu. Sudah makan keberadaan macan tutul? Minta maaf pada tamu. Tidak perlu. Sebenarnya tidak separah itu. Tidak separah itu. Ini obat serangga. Berakin. Hei, tidak apa-apa. Haha, kukira ini telur. Selamat datang di. Kamu 5, kan? Hahaha. Lihat. Di sini tertulis bahwa penggunaan rumah tangga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Kamu bisa menyemprotku. Kamu memberiku saat apa? Saat kecoa. Juga bilang kamu tidak bermaksud. Aku pikir kamu sengaja. Apa yang kamu teriakkan padaku di luar tadi? Sekarang Joe, beraninya kamu menghina tamu. Dia yang mulai. Apa yang aku katakan tentangmu? Hei, cukimu masih di dekat sini. Kamu bilang sasi. Benar. Permisi. Xie Xiaoqiu, kamu masih tidak mengakui kesalahanmu. Juga membantah tamu. Bos, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, aku tidak akan pergi dari sini. Jika aku jadi kamu, aku benar-benar tidak bisa mentolerir karyawan berkualitas rendah seperti kamu. Hei, kalian berdua, tenang. Hei, gadis ini baru dari desa. Tidak tahu sopan santun. Belum banyak melihat dunia. Aha. Atas nama semua staf, aku minta maaf padamu. Oke. Hei, ayo, silakan masuk. Konsumsi hari ini gratis. Lupakan saja. Aku bisa mengganti biaya pembersihan setelan ini? Bisa? Kamu pikir aku akan memakai setelan yang disemprot insektisida? Kalau begitu aku bisa menyesuaikan setelanmu? Bisa? Kamu sanggup membayarnya. Jika kamu sanggup, kamu tidak perlu bekerja di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Kamu baru saja memanggilku bajingan. Jelas, kamu tidak butuh. Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu datang bekerja. Kamu dive cat. Jangan berlebihan seperti itu. Jichuan, dia hanya seorang siswa. Jangan perlakukan dia seperti ini. Ini tidak serius. Barang ini beracun. Kamu alergi terhadap pestisida. Li Chuan, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu dengga? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba datang ke Shanghai? Juga tidak memberitahuku. Kantor pusat mengambil alih proyek besar kali ini. Kakek ingin kamu segera kembali. Kenapa aku harus seperti kamu, Lisa? Beberapa penunjukan bangunan utama adalah untuk kamu secara resmi menunjuk. Churuin Besak.
Aku kembali kali ini untuk mengambil alih pekerjaanmu. Hal sebesar ini. Kamu tidak berdiskusi denganku. Tidak kekurangan desainer di kantor pusat, kan? Selain itu, aku masih punya proyek Lisa di Qingdao. Namun, aku akan pergi ke sana beberapa hari untuk melihat. Mungkin untuk memberimu kejutan. Bagaimana dengan Lisa? Dia tidak mudah bicara. Kamu ingat, saat kita membantunya mendesain museum, mereka sudah memenangkan hadiah besar. Dan dia memanggil kita, bilang ini belum selesai. Itu belum siap. Aku sangat marah sampai ingin mencekiknya. Itu membicarakanmu. Dia sedang membicarakan renovasi museum. Kamu adalah desainer interior. Ini pekerjaanmu. Aku beritahu kamu sesuatu. Bukan aku tidak pandai belajar, tapi seleranya yang buruk. Humph. Hei. Lihat lampu gantung ini. Aha. Ya, desainnya bagus. Aku gambar ulang. Aku bilang kamu ya. Ayo cepat kembali ke kantor pusat. Jarang ada kesempatan seperti ini. Kamu sudah lama tidak pulang. Aku tidak tertarik. Eyo. Yang besar tanggung aku. Hampir 20 proyek. Bagaimana aku bisa dapat waktu? Selain itu, bekerja dengan kakek. Dia sangat arogan. Lakukan siapapun yang suka melakukannya. Aku tidak akan pergi. Kamu ingin melawan kakek? Aku tidak berani. Hei, aku kasih tahu sesuatu. Kamu tahu siapa yang dekat dengan kakek? Seperti lebah kecil yang rajin. PCC. Apa aku mati-matian mengusik untuk memindahkanmu kembali? Janet. Aha, orang lain itu sekarang. Sekretaris ketua Oh. Orang besar merah Oh. Aku ganti nomorku. Kamu tidak memberikannya padanya, kan? Bagaimana mungkin? Apa aku selalu di pihakmu? Tidak mengejutkan. Siapa yang membiarkanmu meminjam banyak uang dariku? $300 ini adalah gajiku. Tidak kurang sepeser pun. Tidak punya kemampuan. Sangat pemarah. Aku tidak sanggup melayanimu. Ambil uangnya untuk menghindari bencana. Istri pemilik toko halo. Di mana bisa beli susu segar di dekat sini? Susu segar, silakan duduk dulu. Aku akan menyuruh orang membelikannya untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kamu ingin balas dendam karena kehilangan pekerjaan? Aha, Kedepannya, lebih baik aku tidak bertemu kalian berdua lagi. Kalau tidak, bagaimana? gadis kecil, apa kemampuanmu? Kamu membalik bumi. Balik bumi. Kalau tidak, aku akan mentraktir kalian berdua telur. Ini keterlaluan. Ikuti tanpa bahaya. Biar aku foto kamu. Bagus. Lab itu. UPS. Halo, kakak dong. Aku bertengkar lagi dengan ayah. Kamu kenapa? Aku ingin belajar administrasi bisnis. Ayah tidak mengizinkanku belajar. Jangan biarkan hidup. Tidak mengizinkanku belajar komputer. Berapa biaya jurusan yang kamu sebutkan per tahun? 5.000 atau 6.000. Uang segini, serahkan pada kakak.
Sebenarnya, bibiku memberitahuku. Dia bisa membayar tahun pertamaku. Aku pikir aku bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Xiaodong, jangan selalu merepotkan bibimu. Keluarga mereka tidak kaya. Jika aku tidak cukup menghasilkan uang, ayo kita cari dia lagi, oke? Kakak. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Bibiku datang menagih utang beberapa hari lalu. Ayah mengembalikan semua uangnya. Oh, Aku tahu. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku akan beritahu sesuatu. Shanghai Big Shili yang Chang. Cukup membungkuk saja. Uang ada di mana-mana. Uangnya ada pada kakak. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Tagihan telepon cukup mahal. Kamu harus belajar dengan giat. Kamu dengar? kakak, kamu juga jaga dirimu baik-baik. Baiklah, dadah. Harus bagaimana? Shi Xiaoqiu, aku kehilangan pekerjaan lagi. Kepala babi. Bulan yang sama. Hello, Xiao Xiao. Aku sedang bekerja. Ada apa? Bukankah aku bekerja di kafe kelinci? Yah, itu terlalu jauh dari sekolahku. Tidak kekurangan orang di sana. UPS, shift pagi lambat. Apakah shift malam masih kosong? Oh, shift malam tidak masalah. Bisa kamu minta bosmu untuk membiarkanku lewat? Tidak masalah, bos baru saja dipromosikan. Aku manajer malam. Nah, kenapa tidak kamu datang hari ini? Ya, baiklah, terima kasih. Tidak usah terima kasih. Hehehehehehe. Nah, aku dengar ada tangan modis yang sangat ahli dalam memukul bakso urat sapi. Kita akan makan malam larut malam ini. Hei, sinyalku tidak bagus. Hei, Helen, iya, ada. Ayo. Hello, Tuan Wang. Nama ke Zhongeng. haha. Helen tidak bisa menerima panggilan pribadi saat bekerja. Aku mengerti. Tapi namaku bukan Helen. Antaku? Semua sekretaris dipanggil Sophie. Semua resepsionis dipanggil Helen. Jika kamu tidak mau dipanggil Helen, aku yakin banyak orang yang ingin dipanggil Helen. Bersaing denganmu untuk posisi ini. Meskipun aku hanya staf kecil, tapi aku juga punya harga diri. Kalau begitu jangan biarkan harga dirimu menghalangi masa depanmu. Benar. Siapa nama sopirnya? Fu Jianzhong memintanya datang ke menemuiku. Kamu terlalu licik. Mana liciknya? Tidak ada mobil hari ini. Maaf, Tuan Wang. Tidak. Kamu adalah sopir Tuan Wang. Dia keluar, kamu tahu? Aku tahu. Tapi Tuan Wang biasanya suka menyetir sendiri. Tuan Wang itu selalu menyetir mobilnya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku biasanya membaca majalah arsitektur di kantorku. Memahami dinamika bangunan. Kadang, aku akan online melihat forum perbaikan mobil. Meningkatkan kualitas bisnis mereka sendiri. Kamu punya kantormu sendiri. Dan komputer. Aku akan carikan sekretaris untukmu sekarang. Yai sudah siap. Wow, 365 hidangan sederhana. Yang paling cocok untuk pekerja kantoran. Direktur Feng, ini juga sangat praktis untuk Anda. Aha. Ups. Hello, Li Chuan. Li Huan Na. Hei, kakek. Sudahkah kakakmu datang? Ini dia, semuanya berjalan dengan baik. Lukisan yang kuberikan padamu. Tidak ada lukisan minyak yang diterima. Oh, ya. Diterima. Terima kasih, kakek. Lin selalu mengenal saya dengan baik. Aku selalu suka. Tanaman. Bunga. Bagaimana dengan pekerjaan sibuk? Ya, tidak terlalu sibuk. Tidak terlalu sibuk. Lalu aku bertanya mengapa kau mengirimiku email jam 4 pagi. Kamu dengarkan. Berapa malam yang bisa dihitung seseorang? Kamu sudah membayar di muka. Kamu tahu? Hei, kakek.
Hanya sesekali. Sesekali aku akan memperhatikan istirahat. Proyek Lisa. Ji Chuan, Toho ke Kamu. Kapan kamu akan kembali? Minggu depan. Minggu depan Kakek, aku butuh setidaknya 6 bulan. 6 bulan. Bagus. Aku akan memberimu 3 bulan. Setelah selesai, kamu pensiun. Pensiun. Tidak. Kakek, kau mulai lagi. Aku lihat kau bekerja lebih dari 8 jam sehari. Kamu harus pensiun. Kakek, rumah, aku akan rapat. Ketua, kamu mau pasang gambar ini di mana? Sudah dikemas dan dikirim, kantor Wang Lichuan Shanghai. Oh, saling memahami. Saling memahami ya saling memahami. Saudara ya saudara. Haha. Bagaimana kalau? Kelapa, beri aku 3 bulan untuk menyerahkan dalam 3 bulan. Lama sekali. Kalau begitu aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Memimpin semua rapat. Menghadiri semua jamuan. Melihat semua laporan keuangan. Aku tidak peduli apapun. Aku hanya bertanggung jawab untuk teknologi. Kamu bilang aku akan mengambil alih semua hal. Apapun yang kamu mau. Hei, bukankah kamu suka pesta? Ada koktail industri malam ini. Kamu ikut serta. Sekalian ketemu pelanggan lama. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bilang. Ada banyak hal di luar sana yang menunggu untuk aku lakukan. Wah, benar-benar sial. Angin. Direktur Feng juga dibuka. Kalau begitu, apakah aku selesai? Ini keterlaluan, bukan? Aku baru pergi dari GMF selama 3 tahun. Manajemen perusahaan sudah menjadi sangat buruk. Berantakan sekali. Aku sudah lama tidak mengerti ini. Departemen mana yang kamu bicarakan? Departemen teknik juga bisa. Tapi administrasi berantakan. Namun, proporsi personel di departemen administrasi sangat kecil. Bagaimana dengan orang-orang ini? Semua melayani arsitek. Bisakah mereka hanya mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Aku sudah memecat banyak orang. Masalah terbesar sekarang adalah departemen terjemahan. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku mendirikan departemen terjemahan. Banyak perusahaan terjemahan di luar sana. Pilih salah satu. Gunakan saja mereka. Hemat uang dan tenaga. Xiaohua, bisakah kamu menyiapkan daftar perusahaan terjemahan di luar sana untukku? Baik. Pak Wang, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Katakanlah. Lihat, saat ini di perusahaan kita hanya ada sedikit sekretaris wanita dan beberapa penerjemah wanita. Sisanya semua adalah rekan-rekan pria. Dan kebanyakan dari mereka belum menikah. Termasuk saya. Jadi katakan, dalam hal penempatan staf, bisakah kita mempertimbangkan faktor keseimbangan gender? Mengapa harus seimbang? Ketika seorang pria bekerja dengan seorang wanita, dia bersikap netral. Setidaknya saya akan memperlakukannya secara netral. Kalau tidak, apa namanya ini? Ini disebut diskriminasi gender. Ahem, Xiao, Tong Yu. Terima kasih telah memberikan saya pekerjaan ini. Apa yang ingin kamu lihat? Ini adalah salinan KTP saya. Pergi ganti baju kerja. Letakkan di lemari nomor 6. Jangan khawatir, saya akan bekerja dengan baik. Eo. Bagaimana kalau dilihat? Hei, tidak buruk. Pas sekali. Ini adalah resep dan menu kopi. Hafalkan baik-baik. Perbekaran denganmu. Wah, apakah itu Ye Jingwen di sana? Ya, kamu tahu. Dia adalah teman sekelas saya. Kami sudah mengambil banyak kelas bersama. Keluarga dia cukup kaya. Kenapa juga datang ke sini untuk bekerja? Itu pamannya. Dia adalah bos tak terlihat seperti ini. Apa yang harus saya perhatikan khususnya saat bekerja di sini? Pertanyaan yang bagus. Jangan bergosip seperti dia saat bekerja di sini. Saya datang ke sini untuk kopi. Kemudian, saya melihat seorang pelanggan pria, agar bisa melihatnya setiap hari. Jadi, dia datang ke sini untuk bekerja.
Wah, sangat romantis. Sudah kubilang, jangan bersinar. Romantis apa sih? Seorang antomania. Waktu setengah tahun telah berlalu. Aku tidak melihatnya berbicara dengan pelanggan pria. Menurut tren drama idola. Sekarang seharusnya sudah penuh dengan anak dan cucu. Siapa sih ini? Letakkan kata-kata kursi departemen Inggris kita. Kekasih publik terpikat. Sudah kubilang jangan bergosip. Lewat sini, silakan. Liha? Itu nama lengkapnya. Aku tidak tahu. Nama panggilan Si Ko Yun. Cek kastil. Menurut kalian para gadis, dia benar-benar cantik. Seperti model pria di iklan CK. Bukan hanya Jing Wen yang suka. Semua gadis menyukainya. Dia masuk tanpa bicara. Aura ini langsung terasa. Wah, bikin semua gadis tergila-gila. Listriknya kekal below. Sangat ajaib. Tuhan tidak ajaib. Kamu harus dengar Jing Wen untuk tahu. Jing Wen belong. Bahkan jika dia berubah menjadi kerangka. Itu juga kerangka paling tampan. Wah, hahaha. Wah, ekspresimu sangat bergosip. Sudah kubilang jangan bergosip. Selamatkan kamu dari kesalahan. Ayo pergi. Ajakmu ke mesin kopi. Oh, sudah kubilang jangan bergosip, meski kamu melihatnya jelas. TSK, jangan bergosip. Oh, ini. Ya, dalam hal ini. Tunggu sebentar, terima kasih. Uang selalu lama tidak berjumpa. Ini sang nyonya? Aku akan beri nyonya kartu nama. Ya, kamu sudah banyak berbuat sekarang, bukan? Banyak merawatnya. Sedikit lebih baik. Tolong rawat baik-baik, haha. Hei, datang. Lama tidak berubah, aku akan menyapa. Bagus. Aduh. Tuan Pan. Lama tidak berjumpa. Kamu adalah aku adalah Xiao Guan. Oh, petugas kecil. Haha, mirip Bang Yi Jiaming. Terima kasih, Presiden Jiutong Translation. Hahaha, muda dan berbakat. Tuan Pan, aku tersandung. Di masa depan, Pan akan banyak membantu kita. Tentu saja. Mari kita perkenalkan. Nona Emma. Terjemahan Francis, GMF. Baru saja kembali dari Paris bersamaku. Hello, Emma. Hello. Hei, kalian berdua dari sekolah yang sama. Kira-kira Syekh. Seharusnya sudah kenal sebelumnya. Tahu atau tidak tahu? Kamu bicara tentang aku akan menambahkan anggur, makan dan temani. Emma. Sudah setengah tahun tidak ada. Kamu masih seperti mawar dalam embun putih. Bintang kecil dalam angin sepo-sepo dan bulan terang. Bersinar dalam debu merah yang bergulir. Kenapa kamu ganti pacar lagi? Di usia ini, kamu butuh kenalan, ya. Lalu kenapa aku merasa semua kancing di kamu? Berteriak pada kenalan itu. Harga itu tidak aku hargai. Jika kamu 20 tahun lebih muda, mungkin aku bisa memikirkannya. Baiklah, maka kamu tidak perlu berdiri di sana. Seperti kartu pos tanpa alamat. Xiao Guan, ucapanmu benar-benar asam. Seharusnya tidak. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak. Di awal, aku meninggalkanmu di depan pintu toilet pria. Di tahun ulang tahunku. Pada hari Valentine. Siapa yang menyebut ulang tahunmu hari Valentine? Bisakah kamu memberitahuku nanti? Oh, benar. Kamu hanya mencari sensasi ironi itu, bukan? Aku hanya ingin mengejar apa yang kupikir sebagai kehidupan yang lebih baik. Jadi aku meninggalkanmu hanya karena aku pikir kamu tidak cukup baik. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Asalkan kamu bekerja keras. Ikan asin, suatu hari kamu pasti akan berbalik. Hei, ini bukan rapat terjemahan tahunan. Bagaimana aku bisa melihatmu di sini? Ambil bisnis. Bagaimana kalau? Tolong catat bisnismu. Apakah departemen terjemahan sibuk? Bantu aku memperkenalkan beberapa bisnis. Itu adalah bos kita. Apakah kamu ingin tahu? Tentu. Departemen terjemahan, butuh banyak penerjemah sementara. Kamu harus mendekatinya. Tapi jangan sakiti aku begitu kita bertemu. Aku memberkamu. Aku punya hubungan denganmu. Ya. Pergi. Bersulang. Aku memberitahumu. Bagaimana kalau besok pagi akan menempatkan semua raja? Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Xiao Guan, Presiden Agen Terjemahan Jiutong. Juga kakak seniorku. Ini adalah Tuan Wang dari Shanghai GMF. Tuan Wang Jichuan. Tuan Wang. Aku sudah banyak mendengarmu. Hello. Tuan Xiao dari Agen Terjemahan.
Ya, kebetulan kami GMF punya departemen terjemahan. Lebih banyak orang dan sedikit pekerjaan. Jadi aku sudah memikirkannya belakangan ini. Nah, berikan bisnis ini ke perusahaan terjemahan untuk dikerjakan. Jika Tuan Sao tertarik, datang ke perusahaan kami untuk membicarakannya. Tentu saja, tertarik. Bagaimana jika aku puas dengan layananmu? Aku akan menutup departemen terjemahan ini. Serahkan semuanya ke Jiu Tong. Tidak masalah, kami akan melakukan yang terbaik. Ya, baik, ayo pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, aku cuma mau ngomongin bisnis, oke? Aku kasih tahu, nanti kamu bisa ambil pekerjaanku. Percaya atau tidak, aku akan potong-potong kamu. Kamu lihat dia yang nawarin. Tentu, aku bisa minta dia untuk tetap mempertahankan pekerjaanmu, oke? Kalau kamu sentuh tempatku, percaya atau tidak, aku akan bikin kamu mati dengan sangat buruk. Oke, jadi mulai sekarang, aku minta kamu pakai kartu kreditku. Menurut kamu, berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Jangan pikir kamu bisa memukau aku dengan sedikit uang sekarang. Di mata aku, kamu cuma pemilik kecil. Aku kasih tahu, kamu masih jauh 108.000 mil dari bos emas dalam mimpiku. Changgus Center, wah jangan turun. Kamu bikin aku mati. Ambil makananku yang enak. Aku akan makannya. Aku dan mukul aku. Kartuku jatuh. Selama CK Jun datang, tingkat kesalahan kasir tinggi. Hari ini tidak terkecuali. Apa maksudmu? Kamu lihat. Ya, sebenarnya. Tidak buruk juga kalau CK Jun datang. Banyak tip. Hai, tip. Kenapa aku tidak pernah dapat tip? Ya, kita punya aturan tidak tertulis di sini. Selama dia datang, kita tidak sibuk dengan pekerjaan yang ada. Kita pasti akan bawa kopi ke mejanya. Kenapa? Karena dia agak tidak nyaman. Urus itu. Tidak nyaman. Tidak, kan? Bisa berhenti gosip? Sebenarnya tidak ada yang tidak nyaman. Cuma sedikit pincang keseleo. Biar aku gosip. Ada tempat parkir difabel di depan kita? Kamu lihat mobil SUV hitam parkir di sana siang hari. Mobil itu miliknya. Parkir di tempat parkir difabel. Oh. Nggak heran dia ada tongkat di sebelah kursinya hari ini. Lalu kenapa? Lagi pula, kamu tidak terlalu keberatan. Dia tamu emas kita di sini. Datang lebih sering, belanja lebih banyak, tips lebih banyak. Pria misterius di toko kita. Memiliki punggung yang menawan. Aduh, ayolah. Tim Antomaniak sudah penuh. Jangan asal ngeboya. Oh, sudah mulai larut. Kenapa tidak pulang lebih awal? Tidak masalah, aku bisa membantu lagi. Tidak ada gaji untuk magang hari ini. Aku juga malu meninggalkanmu. Kerja formal besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Hahaha. Bagus, aku juga ingin pergi kalau ada kesempatan. Hei, aku pergi dulu. Dah. Lihat dia. Dia itu saudara perempuan. Bagus, halo, kita pergi dulu. Dah. Kakak senior. Yo, kamu terlihat cantik dengan gaun ini. Di mana kamu membelinya? Aku baru saja punya penerjemah. Ini tidak memberikan semua uang ke Mal. Hahaha. Kakak senior. Ada pekerjaan baru akhir-akhir ini. Kerja bagus. Semua pekerjaan bagus diberikan kepadamu. Belum cukup menghasilkan. Kamu punya kesulitan keluarga itu. Tolong bantu aku. Oke, biar aku pikirkan. Nah, memang ada perusahaan yang ingin mempekerjakan penerjemah sementara. Ya, tapi wawancaranya cukup ketat. Beberapa orang yang diperkenalkan sebelumnya. Yang lalu kembali dengan frustrasi. Nah, apakah kamu tertarik? Aku bisa, aku tidak masalah. Lagi pula aku pemula. Aku tidak takut dengan kegagalan. Oke, nanti aku hubungi kamu lagi. Tapi perusahaan itu cukup jauh. Butuh lebih dari 40 lembar untuk sekali jalan taksi ringan. Lihat sendiri apakah itu sepadan. Nilai positif. Saya adalah PH dalam ruangan. Saya tahu semua sistem transportasi utama di kota ini. Tidak masalah. Suka berjuang untuk menang. Perusahaan mana itu? Jodong Translation. Jiutong Translation. Aha. Kasih. Terima kasih. Apakah kamu benar-benar akan ke GMF? Sayangnya, kami sudah ada janji. Setidaknya pergi menyapa. Tidak sopan jika tidak pergi. Tidakkah kamu pikir kamu benar-benar memainkan ide GMF? Lalu jika Wang Jichuan membatalkan departemen terjemahan, apakah dia akan mencari perusahaan lain jika tidak menemukan Jiutong? Lalu temukan kami 9 pas. Aku bisa mencari cara untuk mempertahankanmu. Kamu pikir kamu punya beberapa pon? Kamu benar-benar bisa berkeliling. Wang Jichuan. Kenapa kamu tidak datang dan duduk di toko keluarga bersamaku?
Asalkan kamu datang, aku akan memberi. Besar sekali, aku akan memberimu semua gajiku. Sangat baik. Aha, Baiklah, jika begitu. Aku benar-benar perlu memikirkannya. Mama, apakah ini aturan tak tertulis legenda? Ah, benar, maaf. Sekretarismu bilang yang terakhir sudah selesai. Kalau begitu biarkan aku masuk. sudah selesai. Masuklah. Oh, Kamu adalah... aku Shi Xiaoqiu. Diperkenalkan oleh Chen Meijuan. Ini resumeku. Jia Memenjuku. Namaku Xiaoguan. Sau di bawah kayu jatuh yang tak terbatas. Pandangan cepat bunga. Tidak buruk. Resume Anda sangat bagus. Hei, terima kasih. Hei. Apakah kamu suka puisi Tang? Suka. Ayahku dulu mengajar bahasa Mandarin. Jadi ada sekolah keluarga. Itu bahkan bukan puisi Dufu. Aku sangat menyukainya. Kulit dingin meluncur hujan 40 wai. Kamu gunakan bahasa Inggris untuk menerjemahkannya. Sekarang, Apa itu? Kamu tidak akan. tidak. Kulit yang tersisa. Tidur dengan hujan. 40-nya berputar. Dan ikan raja biru. Tinggi menjulang ke langit. 2000 kaki di atas. Mengapa dia menggunakan ikan raja biru alih-alih hitam? Yah, karena warnanya bukan hitam. Biru hitam. Seharusnya biru hitam. Mengapa tidak menggunakan biru hitam? Yah, karena sepertinya aku memiliki kosakata yang lebih besar. Bagus. Perusahaan yang akan kamu datangi besok adalah cabang Shanghai GMF. Penerjemah bahasa Inggris mereka sedang dinas luar. Terlalu sibuk untuk datang. Pernah dengar GMF? Yah, belum. Mereka adalah perusahaan investasi konstruksi berbasis di Swiss. Bisnis utama ada di Amerika dan Eropa. Cabang Shanghai sebenarnya adalah bisnis arsitek. Jadi berorientasi desain. Tapi juga berinvestasi di real estate. Oh iya. Apakah kamu familiar dengan kosakata industri konstruksi? Yah, tahu sedikit. Ada buku berjudul Kamus Inggris Cina, Baru Teknik Arsitektur. Kamu bisa menemukan sesuatu yang berguna. Oke, aku akan meminjamnya segera. Besok pagi jam 9 GMF. Untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Hong Kong. Presiden baru mereka adalah orang Swiss luar negeri. Faisi berbahasa Mandarin. Tapi tidak bisa membaca dan menulis. Jika kamu menemukan idiom sintaksis khusus, dia mungkin tidak mengerti. Tugasmu adalah menerjemahkan. Cukup lakukan selama 1 hari, 8 jam sehari. Bisa 300 per jam? Terima kasih telah memberi saya kesempatan bagus ini. Ini alamat GMF. Persiapkan dengan baik. Baiklah, saya pergi dulu. Sampai jumpa besok. Hei. Ingat besok. Berpakaian formal. Itu akan. Kalau begitu saya pergi dulu. Tunggu. Kenapa kamu tidak menunggu saya di sekolah besok pagi jam 8? Saya akan mengantarmu. Saya bisa naik bus. Tidak apa-apa, saya kebetulan ada urusan di sekitar sini. Ini searah. Baiklah, terima kasih. Selamat tinggal, selamat tinggal. Aha. Saya juga ingin pulang. Kalau begitu kamu mengatakan saya. Kamu tidak perlu buru-buru pergi dulu. Duduk sebentar lagi. Tidak perlu. Saya akan pulang untuk memberitahu GMF. Bilang kamu menemukan gadis lokal yang kurang berkembang untuk menipu kami. Lihat cara dia menyembunyikan kepala dan menelan. Itu tidak bisa di meja sama sekali. Levelnya cukup. Xiaoguan, kamu benar-benar dicintai semua orang. Lihat bangga maker. Saya tidak menyangka kamu melepaskan gadis kecil yang datang untuk wawancara. Apa maksudmu? Bilang kamu tidak ada hubungannya dengan pacaran, baik memperkosa maupun mencuri. Ini cinta saya pada bakat. Semua orang memilikinya. Orang ini akan menjadi fokus jaringan Jiutong masa depan. Aha, tentu saja kamu selalu punya. Paman Nayang. Apa maksudmu dengan pasangan kulit itu? Emma, kamu penuh dengan MTV. Jangan lihat penemuannya. MTV Discovery. Halo. Saya ingin bertanya apakah ada kamus baru Inggris Cina untuk teknik konstruksi di sini. Baik.
Kamus profesional bukan untuk mahasiswa asing. Dan diambil oleh profesor. Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Permisi, apakah ada kamus baru Inggris Cina untuk konstruksi di sini? Maaf, tidak oh. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya menemukanmu. Kamu sayang datang ke sini, kakak. Saya ingin kamus ini. Bagaimana dia Oh, dia benar-benar seorang supir. Saya sudah ke 5 toko buku. Masuk Baoshan dan jangan pulang dengan tangan kosong. Mari mendekati gadis ini dulu. Hei, bisakah saya membicarakan sesuatu denganmu? Membicarakan apa? Hahaha. Baiklah, bisakah saya meminjam kamus ini dulu? Ahaha, benar. Yang penting saya punya hal yang sangat penting besok. Tidak akan tanya. Selain itu, saya sudah lari ke 5 toko. Hanya yang ini. Saya juga buru-buru. Kamu tampan dan pelit. Hahaha, benar. Sebenarnya, ada satu lagi yang juga bagus. Ini bukunya. Kamu lihat. Ini adalah kamus praktis Inggris Cina Inggris untuk teknik sipil. Buku ini juga bagus. Untuk membeli saya yang ini. Apakah kamu merekomendasikan yang lebih buruk kepada saya? Hei. Nah, bagaimana kamu bisa bilang itu buruk? Kamus kamu. Jangan lihat kosakatanya sangat banyak. Tapi tidak ada simbol fonetik. Jika dasar bahasa Inggrismu tidak cukup baik. Bahkan tidak tahu bagaimana membacanya. Bagaimana kamu tahu dasar bahasa Inggrisku tidak bagus? Kalau begitu, aku akan mengujimu dengan satu kata. Kamu bilang. Atexasphobia. Affair of disorder. Artinya fobia dalam bahasa Cina. Dunia macam apa ini? Bahkan bahasa Inggris hafalan saja begitu hebat. Ambil pekerjaanku. Hahaha. Wah, bahasa Inggrismu bagus. Benar-benar tidak terpikirkan? Orang asli tidak menunjukkan wajahnya. Kamu seharusnya yang tidak asli. Tapi seperti kamu, bahasa Inggrismu sangat bagus. Aku pikir kita tidak perlu kamus. Hahaha. Ya, aku masih ingin kamus ini. Kalau begitu, suruh aku menerjemahkannya. Ya. Terima kasih. Sangat cepat. Oh, hei, batu. Hahaha, maaf. Bisakah kamu mengangkatnya untukku? Itu dia. Apa yang kamu lakukan? Sedikit saja sudah cukup. Mungkin kita bisa menggunakannya besok. Hei, apakah kamu baru saja mengisi listrik tadi malam? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, mari kita lihat. Jika kamu sangat menyukai kamus ini, aku akan memberimu 30 detik. Katakan mengapa aku memberikannya padamu. Jika kamu bisa membuatku terkesan, aku tidak menginginkannya. Bahasa Inggrismu bagus, bahasa Inggrismu buruk. Aku lebih membutuhkan kamus ini daripada kamu. Tuh. Kamu laki-laki, aku perempuan. Lady first. Tunggu sebentar. Kamu punya mobil, aku tidak punya mobil. Kamu menemukan toko buku lebih mudah daripada aku. Kakiku tidak nyaman. 30 detik sudah tiba. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Itu, hari ini ulang tahunku. Kebetulan banget ulang tahun. Beneran? Aku tunjukkan KTP-ku. Tunggu dulu, Oh, lihat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih. Makasih. Kamu benar-benar orang baik. Orang baik banget. Akhirnya milikku. Kembalikan padaku.
Ah, gimana sih kamu? Aku yang bayarin. Makasih. Tunggu dulu. Biarkan kamu menghabiskan hari ini. Bisa tolong tanda tangan? Tanda tangan. Oh, tidak. Aku nggak nulis buku ini. Tapi buku ini sangat penting bagiku. Aku akan buka nanti. Akan ingat kamu. Meskipun dunia ini penuh persaingan dan pertengkaran. Tapi selalu ada orang baik. HM. Gak serius-serius amat. Beberapa harus tanda tangan. Itu lebih baik daripada kamu. Makasih. Namamu Haha. Aku nggak bisa lihat sama sekali. Ya, udah aku tanda tangan aja. Haha, makasih. 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 Selamat ulang tahun. Halo, UM. Kita datang. Kamu ngapain? Kamu gak mau bikin ribut. Berantakan sekali. Daging sapi yang bersih itu. Segera. 10 menit lagi. Bagaimana dengan tomat? Aku lupa membeli. Bukankah aku punya kentang? Apa bagus menggunakan kentang? Kentang sudah dimasukkan. Boske ini, tidak ada tomat. Bagaimana kamu menyebut boske? Kentang tidak masalah. Aku santai saja. Kamu benar-benar mudah diurus. Benar. Hadiah ulang tahun. Wow, hei. Keluarkan dan lihatlah. Aku bekerja keras selama 3 bulan untuk merajutnya. Kamu lihat, 2 bola ini yang paling sulit didapat. 1 jahitan demi 1 jahitan. Coba lagi. Kamu memakai baju yang tidak bernyawa setiap hari. Dengan sedikit warna. Sempurna. Ya, Kobala. Sangat spesial, kan? Aku bilang iya. Hei. Cantik. Minum dulu. Selamat ulang tahun. Perselang. Hei, oke, taruh ini di sini. Hei. Presiden, kamus yang kamu katakan. Aku sudah membelinya kemarin. Tadi malam tangkapan yang buruk. Aku tidak tidur semalaman. Tidur selama 2 jam. Ini adalah pekerjaan pertama yang kamu berikan padaku. Aku berharap bisa melakukannya dengan lebih baik. Santai saja. Jurusanmu tidak masalah. Sekarang sudah siap. Tidak gugup sekarang. Benar. Kamu mengambil kelas Profesor Yip Jiaming. Kamu kenal dia. Ya, dia adalah tutor majikanku. Saat aku masih kuliah, dia sangat memperhatikanku. Dia punya anak perempuan bernama Ye Jingwen. Semirin denganmu. Juga Jingwen dari universitasmu. Dia adalah teman sekelasku. Dia tinggal di asrama sebelahku. Kebetulan sekali. Nah, saat kamu mendaftar, aku sudah lulus. Oh, benar. Aku ada acara puncak perdagangan luar negeri di kota hari ini. Semua 9 tautan kami habis. Kurang tenaga. Kalau tidak, seperti GMF, pengusaha asing yang terkenal. Kami biasanya tidak mengirim penerjemah sementara. Kalau begitu aku harus tampil lebih baik. Ayo, kamu akan pergi ke kepala departemen penerjemahan saat sampai di GMF. Dengarkan Jiamingatur Halo. Aku sudah menelepon. Ya, mengerti. Halo. Aku mencari Direktur Su dari Departemen Penerjemahan. Kamu? Aku Shi Xiaoqiu, penerjemah sementara yang dikirim oleh Jiu Tong. Benar. Dia memberitahuku. Silakan daftar di sini.
Oke, lewat sini, silakan. Selamat pagi, Tuan Wang. Hei. Kamu lihat, ini adalah cabang Shanghai. Oke, ayo, masuk ke dalam, silakan. Wah, aduh, aku ingin bertanya. Siapa tadi itu? Dia adalah bos besar kami. Tunggu sebentar. Kamu baru saja menerjemahkan untuknya. Oh, senyuman ini bagus. Hei, bagaimana dengan departemen penerjemahan? Naik saja di sini dan pergi ke ujung. Tidak, kamu tidak bisa begitu saja masuk ke sana. Dia akan mengenaliku. Aduh, aku ingin bertanya. Apakah ada tukang cukur di sekitar sini atau semacamnya? Ya, belok kiri saat keluar pintu. Oh, oke, terima kasih. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan segera kembali. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Bagus. Hei. Cepat waktu. Senang bertemu denganmu. Hei, Nona, yang potong rambut dan keriting itu. bisa kamu gantikan valetmu di sini? Ya, tahu. Bisa kamu menggambarkanku sama sekali tidak seperti aku? Seperti kamu atau tidak seperti kamu? Yah, tidak seperti aku. Seperti siapa itu? Seperti siapa saja bisa. Tapi tidak boleh terlalu jelek. Sekarang ada 7 menit. Tapi ketika aku menyelesaikan kalimat ini, kamu masih punya 6,5. Nona, apakah kamu punya kacamata? Aha. Nona, apakah kamu punya kacamata? Oh, aku biasanya pakai lensa kontak. Tapi ada cadangan di tas. Kalau begitu bawa saja. Wow. Hei, bagaimana kabarnya? Oko, terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar. Yah, aku perlu menambahkan tahi lalat. Aha. Hei, tunggu sebentar. Kenapa kamu mengubah gaya? Kamu bisa mengenali ini. Pakaianmu belum berubah. Ahahaha. Jangan terlalu penasaran. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Sangat bagus. Ah, benar. Terima kasih untuk kamus kemarin. Hari ini terlalu sibuk. Kalau tidak, aku pasti mengundangmu makan malam. Sampai jumpa, sama-sama. Ah, benar. Aku perlu merepotkanmu dengan satu hal. Kamu akan segera melihatku. Bisa kamu pura-pura tidak mengenalku? Kenapa? Apakah kamu mata-mata perusahaan? Waduh, bukan. Aku takut bosmu akan mengenaliku. Pasti menyakitkan bekerja dengan orang seperti ini. Hampir. Aku di sini untuk melakukan terjemahan sementara. Jika dia mengenaliku, akan cari kesalahanku. Aku harus merujuk pada aturan tersembunyi. Ini mungkin. Kamu belum melihat. Bukan laki-laki. Oh, jangan pikir laki-laki aman sekarang. Beberapa orang, dia adalah laki-laki dan perempuan. Itu bagus. Aku penasaran ingin bertanya. Kenapa? Dia mengenalimu. Kamu takut aku akan mengenalimu. Kamu tidak takut dengan perbedaan antara aku dan dia. Hahaha, lucu sekali. Kenapa aku harus takut dengan hati yang baik? Sopir yang menolong, ya? Hahaha, sangat lucu. Sopir. Ah, batuk-batuk.
Hai. Rapat sudah selesai. Kamu punya penerjemah baru. Sementara. Aku pikir dia terlihat familiar. Bagaimana dengan es air? Reaksinya cukup cepat. Tidak ada yang salah. Awalnya tidak berjalan dengan baik. Setelah itu, berjalan dengan baik. Oh, parfumnya. Wow. Membuatku mati karena baunya. Ah, benar. Bisakah kamu membantuku mengubah gambar itu? Bagaimana dengan ventilasi ini? Bisakah kamu pindah ke posisi lain? Ventilasi hanya bisa berada di posisi ini. Tidak bisa diubah. Di sini. Di sini. Kamu mau meningkatkan polusi udara? Ups. Kamu ini orangnya susah diajak bicara. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku tanda tangani. Baiklah, terserah. Tanda tangani. Halo. Sampai jumpa lagi. Halo. Hei, kamu sudah menemukan makanan di restoran ini enak banget kan? Lihat ikan ini. Udang dan semuanya segar-segar. Hei, cuma itu yang kamu makan. Aku nggak mau kelaparan. Wah, jangan bilang kamu. Kamu juga kurusan. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus makan telur setiap hari. Ini memastikan nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Wah, telur ini lucu banget. Haha. Wah, enak banget. Enak banget. Benar. Aku akan ajak kamu sana ambil. Nggak sekarang. Jalan, aku nggak pergi. Aku beneran nggak punya. Tutupin aku. Aku nggak boleh sampai bos besar mengenali aku. Tolong. Yoshikawa. Bisa ambilkan aku semangkuk sup? Yang mana ya? Sayuran. Kabar dari Departemen Personalia. Sejauh ini, Wang Jichuan buka 4 UM. 1 sopir, 1 direktur. 1 akuntan. 1 arsitek 2 kamar. Dia juga seorang arsitek. Kokinya juga lucu. Katanya nggak ikut dress code. Dress code? Aku nggak perlu khawatir soal ini. Dress codeku lebih dari sekadar patuh. Pokoknya melebihi standar semua. Tapi sekali lagi, Tuan Fu adalah yang paling malang. Kudengar istrinya melahirkan anak kembar tahun lalu. Kurang lebih pendapatannya cukup baik. Aku berhenti kerja. Jaga anak di rumah. Bagus sekali. 1 keluarga. Jangan bilang betapa malangnya. Aha. Di mana bisa beli susu segar dekat sini? Hei, ada gerakan lain? Berita terbaru. Bos besar, target berikutnya adalah terjemahanmu. Bagaimana dengan kalian? Cuma nunggu di PHK. Oh, gimana kamu tahu? Siapa aku? Aku resepsionis perusahaan kita. Apa yang bisa luput dari telingaku di depan perusahaan kita? Ku dengar tuh, Wang Jichuan bilang keberadaan departemen terjemahan sama sekali tidak perlu. Jadi, dia mau cari perusahaan terjemahan di luar. Semua outsourcing tuh. Nggak mungkin. Aku bisa apa dengan ini? Aduh. Hei, Peng Quan. Posisi yang kamu sebut kemarin masih ada? Jangan kasih ke orang lain. Aku sengaja. Oke, ketemu malam ini. Ya, Min, kamu terlalu sombong, kan? Hadapi bencana, aku mau terbang sendiri. Kamu terlalu berat sebelah ke kita. Jasudahlah. Kamu kepala departemen terjemahan. Terlalu berlebihan. Di rapat akhir tahun, waktu kamu undang Tuan Zhang buat bonus. Wow, itu kepala zebra. Kepalanya benar. Kali ini, Pak, setidaknya kamu di depan Wang Jichuan. Bicarakanlah untuk kita. Bisa kamu atasi? Ini Wang Jichuan, bukan saudaranya. Aku nggak mau kena tembak. Itu bikin dia marah. Bahkan Bakagenya hilang. Aha. Meskipun orang jahat suka membunuh orang tua. Tapi tidak perlu panik. Selalu ada jalan. Jalan apa? Jichuan terlihat cukup tampan. Aku tidak tahu apakah dia masih lajang. Kenapa kamu tidak mencoba mengirimku dengan trik kecantikan? Mungkin kita bisa mengubah situasinya. Hei, Perkiala Pedako. Jangan tertipu oleh penampilannya. Ingin makan kue di tangannya. Kamu harus berenang melintasi Pasifik. Aku bilang,
Pria ini super keras, super pilih-pilih, super anak laki-laki. Bersamanya, kamu hanya akan menderita. Tidak mungkin. Ya, aku bertemu dengannya di lorong hari ini. Dia juga terlihat sangat sopan. Tidak seperti yang kamu katakan. Ya Tuhan, apakah kamu tahu seperti apa Wang Jichuan saat memotong harga? Yah, aku akan menjadi temanmu. Aku akan memberi diskon 50%. Yang aku bicarakan dengan manajer hanya diskon 20%. Kalau tidak, ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Ini batas bawah. Benar-benar tidak bisa. Baik. Aku akan memberimu tambahan 10%. Oke. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Baik. Aku akan memberimu tambahan 5%. Aku belum untung. Aku benar-benar mencari teman. Bagaimana aku bisa masuk? Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kalau tidak, aku juga punya atasan. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Hei hei hei. Tuan Wang, apa maksudmu dengan ekspresi ini? Hei, turun lagi 10%. Kamu terlalu jauh. Aku belum pernah bertemu orang seperti kamu dalam bisnisku. Aku bingung sekarang. Tidak, apa yang kamu inginkan? Aku ingin darahmu. Yang aku punya hanya minyak, tidak ada darah lagi. Singkatnya, tanda tangan atau tidak. Tanda tangan saat kamu kurus. Tuan Wang, aku pikir ada film yang harus kamu tonton. Film APA? Vampire? Bagus. Aku ada waktu untuk pulang dan melihatnya. Oh, Ayola, jangan menekat nakitinya. Tapi ada perbedaan besar antara kedua saudara itu. Sebenarnya, itu bukan lampu hemat bahan bakar. Satu, super bisa tawar-menawar. Satu, proyek memancing super. Wajah kelik yang penyanyi, wajah putih untuk bernyanyi. Ini hitam dan putih. Wah, gadis kecil mulai diet di usia muda. Musim gugur kecil. Kamu tidak bisa diet seperti itu. Kami melakukan terjemahan tapi kerja fisik. Kamu tahu, Aku akan perhatikan lain kali. Haha. Wah, ikan ini nafsu makannya besar. Tidak pernah melihatmu makan sebanyak ini. Sedikit lapar. Bisa minum ini? Ayolah, kamu tidak bisa makan berlebihan. Beri aku sedikit. Telurnya digigit. Koki ini pasti buruk. Tidak bisa begitu banyak orang. Selain itu aku harus makan. Oh, kamu makan. Kamu terlihat familiar. Pernahkah kita bertemu? Pasti tidak. Uhuh. Apakah kamu melihat dengan jelas? Haha, sepertinya ada sedikit kesan. Kalau begitu aku selesai dengan pekerjaanku. Kamu tidak akan menunggak gajiku, kan? Kamu cepat bersihkan. Jika tidak dibersihkan, aku tidak akan membayar tagihan.
Dan aku akan menghubungi presidenmu. Ceritakan padanya tentang kinerjamu. Jangan percaya kamu mencoba. Haha. Kamu pikir punya sedikit uang bau itu hebat? Kamu bisa menghina aku. Kamu akan mengirim aku. Kamu pukul kamu. Jangan pikir dia akan percaya kamu jika kamu hanya bicara tentang itu. Aku beritahu kamu. Aku dikirim ke sini melalui seleksi ketat. Aku akan menyinggung kamu jika aku tidak datang bekerja di GNS setelah kesepakatan besar. Aku belum bisa menemukan pekerjaan. Halo, aku mencari Presiden Cao. Haha, aku lab, belum. Lalu kamu minta maaf dulu. Apa yang aku minta maaf? Sengaja merusak properti orang lain. Jadi kamu membuat aku kehilangan pekerjaan? Kamu semprot aku dengan insektisida. Wah, ingatanmu bagus. Lalu kamu cepat lab. Jika putih telur terpisah dari malam dan cat rusak. Ketika waktunya tiba, kamu harus membayarnya. Itu sama sekali tidak mengesankan aku. Untuk wanita sombong seperti kamu, aku tidak pernah sopan. Lalu aku bisa pinjam beberapa alat. Hei, tolong tanya apakah ada lap piring dan deterjen. Tidak di sini. Pergi ke sana dan lihat. Terima kasih, sama-sama. Halo. Bisakah kamu meminjamkan lap dan deterjenmu? Terima kasih. Aku akan membayarmu nanti. Terima kasih. Jichuan, aku baru saja mencari kamu. Ada apa? Aku sudah berubah pikiran. Kamu sebaiknya menunggu aku meninggalkan Shanghai sebelum mengambil jabatan. Apa yang kamu lakukan? Fokus saja menyelesaikan desainmu. Serahkan hal lain padaku. Aku janji akan menyelesaikan semuanya. Oke, semuanya selesai. Maksudmu memecat stafku? Jangan lupa aku sedikit di atasmu secara administratif. Bahkan jika aku belum mengambil jabatan, aku juga berhak memecat mereka. Tanpa tanda tanganku. Tidak ada yang bisa dipecat. Bahkan seorang supir. Sepertinya, kamu harus memanggilnya kakek. Menyetir seminggu sekali. Uang ini terlalu enak didapat. Apa yang dilakukan pada GMF? Mencetak uang. Perusahaanku sangat menguntungkan. Aku punya praktikus sendiri. Aku tahu perusahaan menghasilkan banyak uang. Tapi kamu lakukan dengan caraku. Perusahaan menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak mau mendengar caramu. Bisnis adalah bisnis. Oke. Ya, Sophie. Tolong pesan tiket kembali ke Zurich untuk Jichuan. Semakin cepat semakin baik. Hei, semoga besok. Hei, kamu bantu aku pesan tiket pesawat. Aku akan memberitahunya nomor paspor. Ayo, aku sudah bilang padanya. Hei. Sophie, tiket itu harus dipesan. Tapi ganti nama itu. Kamu ganti namamu menjadi Wang Lichuan, bukan? Hei, saudaramu benar. Beritahu ketuamu. Kudengar Lichuan akan pergi lusa. Tidak apa. Lichuan Jinshuang tutup telepon. Hei. Santai. Oke, kita semua orang beradab. Lepaskan. Ya, kamu hanya punya 3 bulan untuk menyerahkan. Dan proyek Lisa akan segera dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan aku yang ingin kamu kembali. Kakek ingin kamu kembali. Aku tidak peduli. Lalu bagaimana kamu dan aku menjelaskan pada kakek? Aku tidak peduli. Baiklah. Aku tidak memindahkan siapapun dari orang-orangmu. Kalau begitu kamu bisa kembali. Tidak ada yang dipindahkan. Tidak ada yang dipindahkan. Ini kurang lebih. Kalau begitu bawa kembali semua yang kamu pecat sebelumnya. Wops, tidak baik. Prosedur ini sudah selesai. Aku tidak punya muka.
Kamu tidak perlu khawatir tentang departemen personalia. Hanya perlu satu telepon. Baiklah. Tidak ada kompromi untuk kakek. Kamu harus ingat, oh, Aha. halo. Halo. Permisi, apakah kamu? Hilangkan putih telur. Bersihkan periode telur. Aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan sedih. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Apakah kamu baru saja kehilangan pekerjaan? Tidak masalah. Aku memberitahumu. Bukan hal yang buruk diusir dari orang seperti itu. Seperti kata pepatah, ini disebut timur tidak terang dan barat terang. Pepatah mengatakan lagi, ini disebut Liu Mian meniup lebih sedikit di cabang, di mana tidak ada rumput di dunia. Permisi. Kamu baru saja mengatakan beberapa kata. Aku tidak mengerti sama sekali. Pohon apa yang memiliki lebih sedikit kapas? Kamu orang Tionghoa. Maksudku. Apa yang Presiden berhati hitam katakan padamu? Kamu tidak menganggapnya serius sama sekali. Semua omong kosong. Kemudian kita, proletariat, akan bersatu. Bersama. Haha, bersatu. Apa tingkat bahasa Inggrismu? Kosakata seharusnya tidak masalah. Bagaimana dengan dialog? Tidak masalah. Ya, sebenarnya aku belajar di Amerika Serikat. Sebenarnya, aku bekerja di sana sebelum datang ke Shanghai. Kamu orang Tionghoa Amerika. Aku orang Swiss. Aku besar di Swiss. Halo, namaku Wang Lichuan. Halo, aku Ji Xiaoqiu. Sedang mencari pekerjaan. Pasti tidak masalah kalau dibebankan padaku. Iya. Tolong pegang ini untukku. Terima kasih. Besok ada pameran perdagangan luar negeri di sini. Mereka akan berbicara selama 2 jam. Biaya transportasi plus biaya terjemahan 1.600. Aku bagi kamu 800. Awalnya aku yang akan pergi. Aku yang kamu istri anakku. Aku bagi separuh pekerjaan untukmu. Ini seharusnya bisa untuk beli susu anak selama sebulan. Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Itu. Maaf. Kurasa kamu salah paham. Tidak apa-apa. Jangan sungkan. Hidup tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Aku percaya padamu. Kita bisa kerjasama ke depannya. Bersama, pasti bisa dapat lebih banyak. Lebih banyak peluang. Aku kasih tahu. Penerjemahan adalah karir yang sangat menjanjikan. Aku percaya padamu. Oh, tidak masalah. Tunggu sebentar. Sebenarnya aku tidak bisa pergi besok. Aku sangat sibuk. Itu juga. Baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti banyak hal yang harus diatur di rumah. Tapi tidak apa-apa. Kamu pasti punya sesuatu. Kalau ada kebutuhan, hubungi saja aku. Jangan khawatir. Ada teman di sini yang siap membantumu. Ya, dah. Oke, dah. Itu benar. Kamu lebih tahu dari sini. Tolong kembalikan ini untukku. Itu petugas kebersihan. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Hei, ada apa dengan Jing Wenhai ini? Aku tidak bicara semalaman. Ini masih perlu dikatakan. Tuan K tidak datang. Ya, dia sudah lama tidak ke sini. Menurutmu, haruskah kita membantunya? Butuh telepon atau apa gitu? Aku tidak segosip yang kamu kira. Bagaimana bisa hal seperti ini ditanyakan? Wanita datang ke pintu, pria kabur. Berkelit. Hei, Presiden Xiao. Oh, tidak apa-apa. Biaya terjemahan akan diambil olehmu saat aku sampai di langit. Makan dong. Sama-sama. Aku akan meminta bantuanmu lagi di masa depan. Baiklah, sampai jumpa Senin. Baiklah, sampai jumpa. Xiaoqiu, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang di mana saja. Bukankah kita lulusan sekolah yang sama? Aku masih saudaramu. Sebenarnya, aku tidak terlalu sibuk. Bagaimana dengan Xiaoqiu?
Membuatku kaget. Sudah jam 3 pagi. Waktunya tidur. Aha, Segera. hei. Kamu lihat rumahmu. Lihat lingkunganmu. Aha, Ada apa dengan rumahku? hidup tidak berubah sama sekali. Aku tidak butuh perubahan. Humph. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Aha. Saat Big Bang, semuanya berubah. Setiap menit di dunia ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan begitulah waktu tercipta. Tapi jika suatu hari semua perubahan berhenti, masa lalu, masa kini, dan masa depan bukanlah kata yang berbeda. Ini adalah akhir zaman. Akhir dari alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Itu bukan urusanku. Hiduplah seperti manusia. Hei, apa yang kamu lakukan? Dan kamu tidak pulang sampai jam 3 pagi. Aku main sampai jam 3 pagi. Oak. Yah, kamu lihat. Hei, raja apa? Oh, Wang Lichuan. Oh, aku ingat. Kamu mau datang. Selamat datang. Baiklah, aku akan menunggumu di ujung halte bus 933 sore ini. Ketemu atau tidak? Baiklah, sampai jumpa. Bukankah kamu masih punya penerjemah sore ini? Aku sedang mencari partner. Siapa? Itu adalah sopir asing yang baru saja di PHK. Super Xiao Xiao Chou. Tolong, bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Oh, dia bukan sopir biasa. Dia belajar di Amerika Serikat, juga bekerja di sana. Bahasa lisan yang sangat baik. Kosakatanya juga luas. Lalu dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan sebagai sopir. Perusahaan asing terkadang menyia-nyiakan bakat. Baiklah, percayalah, tidak ada masalah. Xiao Fu. Bagaimana cara naik bus ini? Berapa harganya? $2 sekali jalan. Cukup naik dan masukkan koin. Apakah kamu punya uang kembalian? Tidak? Boleh pinjam? Oke, tunggu. Tuan Wang, busnya terlalu penuh. Atau aku antar kamu saja. Tidak usah. Kamu pulang dulu. Jika aku membutuhkanmu, aku akan meneleponmu. Atau aku antar kamu saja. Benar-benar tidak perlu khawatir. $933. Kamu yakin tahu lokasinya? Tentu, pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah berkeliling di sini beberapa kali. Ya, jangan khawatir. Aku sangat mengenal jalan di Shanghai. Ngomong-ngomong, jangan percaya apa yang kamu lihat ini. Ini peta yang aku gambar. Tempat yang aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tempat tujuan kita. Ini peta yang kamu gambar. Kenapa aku tidak mengerti? Ya, kemana bintang dan panah ini menunjuk?
Ini tempat tujuan kita. Hanya saja, aku belum menggambar tempat ini. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku yang memimpin. Ayo. Hei, ini dia. Halo, halo. Aku Shi Xiaoqiu. Dia adalah Wang Yichuan. Kami berdua diterjemahkan oleh Chen Meijun. Hei yo, kalian akhirnya datang. Cubicle Kalian Churchback Masset. Aku asisten manajer umum Li Xin. Ku percaya Chen Meijuan sudah memberitahumu. Perusahaan kami ingin mengimpor sejumlah bahan dari Italia. Sekarang mereka sudah datang. 3 dari mereka siap bernegosiasi dengan kita. Ah, mereka membawa penerjemah. Mereka semua bisa berbahasa Inggris. Xiao Qiu, Kak Xiao Qiu. Ahaha. Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Kalian bersiaplah. Bersiap dengan baik. Oh. Aku baru saja melihat 3 orang asing. Aku sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris mereka. Kenapa? Kamu mengerti bahasa Inggris India yang mereka ucapkan waktu itu. Butuh setengah hari untuk tahu. Dari 3 orang itu, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Ketiganya bisa berbahasa Italia. Bahasa Inggrisnya sangat sedikit, dan aksennya sangat kental. Aku sudah berbicara dengan mereka setengah hari. Bukan mereka yang tidak mengerti, tapi aku yang tidak paham. Mereka juga bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Ah, seharusnya aku tidak datang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berdua sedang di Jepang. Ah, iya, Li Chuan. Bukannya kamu orang Swiss? Orang Swiss seharusnya bisa berbicara 4 bahasa resmi. Kamu setidaknya bisa 1. Aku akan bisa 3. Jerman, Prancis, dan Italia. Genius, Malaikat, Tactor. Haha, kalau begitu cepatlah pergi. Aku ada urusan lain. Dah.